pagi Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Yandri Siono. Video-video sebelumnya kita sudah mengotak-atik ya Power Apps-nya untuk membuat jurnal pembelajaran. Nah, saat ini kita akan coba lagi mengotak-atik Power Apps-nya, tapi lebih kepada agar mempermudah kita. Misalnya, saya tidak perlu ngetik lagi nama saya gitu, sebagai guru yang sedang membuat jurnal, tidak perlu ngetik email, jadi otomatis langsung ada misalnya. Kemudian saya akan mencoba nih di yang video ini, kita akan membahas bersama-sama bagaimana menggunakan Power Apps tapi lintas. Jadi misalnya saya tidak perlu mengetik ada daftar kurikulum ya, data kurikulum yaitu bersih semacam jadwal kelas berapa, mata pelajarannya apa. Nah, jadi saya tidak perlu lagi menulis nama mata pelajarannya. Kita untuk mengisi jurnal menggunakan data tersebut. Jadi tidak ada penulisan misalnya nama kelasnya yang beragam, tidak ada, karena kita merujuk ke sana. Jadi nanti akan ada pakai menu drop down dan yang akan dirujuk adalah yang di data kurikulum, bukan di data jurnalnya tapi di data kurikulum. Seperti apa itu? Bagaimana cara kerjanya? Kita mulai sekarang. Ya, Bapak Ibu, kali ini kita sudah berada di Power Apps. Kalau saat ini kita masih perlu ini ya, untuk mengisi jurnal, perlu mengisi tahun ajarannya, nama guru dan emailnya. Nah, kita akan buat untuk tidak perlu mengisi, jadi nanti langsung. Pertama kita akan coba dulu ganti untuk jadi untuk title-nya ini nanti isinya langsung ada gitu, langsung muncul walaupun masih bisa diganti. Isinya itu tahun ajaran ya 2022-2023. Nah, kemudian title-nya kita ganti di situ. Kita ganti dengan tahun ajaran. Ya, di bagian teks kita ganti tahun ajaran, tapi ingat Bapak Ibu untuk teks dalam tanda kutip ya. Oke, jadi secara otomatis misalnya kita play akan terisi, defaultnya itu langsung terisi walaupun masih bisa diganti. Nah, berikutnya untuk guru juga ini defaultnya kita ganti, kita klik kotaknya, dilepas dulu lognya, kemudian user kemudian karena user itu berarti email dari kita sendiri yang sedang mengaksesnya, dan full name itu untuk nama lengkapnya. Kalau ini email maka user titik kemudian pilih email. Nah, jadi otomatis nanti email yang mengakses itu langsung muncul dengan namanya. Nah, kemudian di kelas. Nah, ini untuk kelas saya inginnya berdasarkan dari list data kurikulum. Nah, sehingga kita akan mencoba mengganti formulanya. Jadi ini distinct data kurikulum, pilihannya kelas. Nah, tapi sebentar, di sini belum bisa, berarti kita ganti, kita tidak menggunakan ini ya. Kita coba pakai drop down. Jadi ini saya insert kemudian drop down, tapi jangan lupa untuk sambil diklik ya Bapak Ibu dari data cardnya. Nah, ini drop downnya sudah ada, distinct kemudian data kurikulum kelas. Nah, jadi dia mengambil mengambil kolom dari kolom, kita cari dulu untuk data kurikulum di SharePoint listnya. Di sini belum muncul, berarti saya lanjut saja data kurikulum. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu, SharePoint-nya guru dan TK, nama listnya data kurikulum. Nah, ini jadi data kurikulum distinct, ngambil datanya dari data kurikulum di kelas. Nah, jadi nanti ketika kita play akan muncul di situ. Nah, ada kelas 10 dan kelas 11. Dia tidak menampilkan semua kelas, jadi kelas 10-nya 3 kali tampil, 4 kali tampil, ya dia hanya munculkan 1 karena semua sama.
Nah, kemudian yang lama itu kita sembunyikan, kemudian agar tersisa yang ini. Nah, kemudian di sini untuk data kelasnya ini perlu kita update ya Bapak Ibu. Update-nya harus diganti. Dia mengupdate bukan dari data card value 13, bukan, tapi dari drop down 2. Nah, di properties update ini kita ganti. Jadi yang dia update itu bukan data card value 13, tetapi drop down 2. Drop down 2 ini yang baru kita buat. Jadi ketika ada yang baru terisi di drop down 2, maka itu yang akan diupdate untuk menjadi isian dari kelas. Demikian pula untuk mata pelajaran kita akan buat hal yang sama. Kita klik mata pelajaran, kita unlock dulu, kemudian untuk data card value 14-nya kita sembunyikan dulu. Nah, dari sini diklik dulu cardnya mata pelajaran, kemudian kita insert drop down. Nah, dari sini kita sama masih menggunakan distinct di property item, distinct. Kita ambil di sini datanya dari mana? Dari data kurikulum juga, tapi kolom yang mana? Kolom mata pelajaran. Nah, ini. Oke, mata pelajaran. Kita ke bawah. Ya, oke. Tutup kurung. Nah, jadi sudah muncul Bapak Ibu. Nah, cuman sekarang untuk di ini ya, guru dan email guru itu saya ingin merubah tampilannya agar tidak bisa diedit. Oleh karena itu kita lihat ini kan masih bisa diedit ya, sama tahun ajaran guru itu masih bisa diedit. Saya ingin agar gurunya tidak bisa diedit, maka kita menggunakan properti display mode. Nah, display mode-nya kita menggunakan view. Nah, sekarang sudah tidak bisa diedit Bapak Ibu. Jadi dia hanya menampilkan saja, tidak bisa diedit. Ini bisa dibandingkan dengan email, ini masih bisa ditambahkan teks lainnya. Nah, email juga ini saya tidak mau. Jadi nanti otomatis ada nama yang sedang menggunakan aplikasi ini dan akan langsung tercatat begitu. Email dan namanya dia. Oke. Nah, bahkan ya di sini matematikanya juga sudah. Kemudian oke, sudah sepertinya. Nah, saya ingin jadi jangan di remove, tapi kita sembunyikan dia. Tadi email mata nama gurunya sudah, sekarang email gurunya juga diklik dulu. Kemudian kita sembunyikan. Nah, untuk sementara, untuk tanggal ini bisa kita rubah. Ini kan masih 2001 ya, jadi kita buat dia di unlock dulu. Kemudian di defaultnya itu kita ganti dengan now, artinya dia sejak yang sekarang, yang lokal untuk data kita yang memang masing-masing Bapak Ibu berada di mana. Dan nah di sini masih bentuknya bulannya di depan ya. Biasanya kita kan bulannya di tengah. Maka language-nya itu perlu kita ganti. Language-nya itu perlu kita ganti menggunakan ID Indonesia. Jadi formatnya ID garis datar ID .2 tapi pakai tanda kutip di depan dan belakang. Nah, sudah berubah. Oke. Untuk sementara kita sudah mantap, sudah bagus. Kemudian kita coba kita tambah. Nah, di sini sudah muncul misal ini tanggalnya tanggal 1. Oke. Misal di kelas 11 dan mata pelajarannya fisika. Nah, di sini saya tidak perlu mengisi nama dan email. Kita oke kan? Nah, sudah ada. Nah, di sini detailnya sudah muncul, nama dan email. Saya sebagai yang menginputnya sudah langsung muncul karena kita menggunakan user, fungsi user tadi ya. User full name dan user email. Oke.
Nah setelah itu Bapak Ibu kita ternyata ada yang kelupaan, yaitu masih ada kolom aktivitas. Di jurnal itu masih ada kolom aktivitas dan juga kolom yang perlu diperbaiki dan yang sudah baik. Nah ini perlu kita tambahkan. Oke. Nah jadi di sini sudah ada. Kemudian di edit screen-nya juga perlu kita tambahkan pada saat pengisian formnya. Nah ini sama, edit field, kemudian add field, aktivitas yang perlu diperbaiki dan juga sebentar ya, edit field, add field, aktivitas, dan ada 3 kolom ya yang perlu diperbaiki sama yang sudah baik. Yang sudah baik, sebentar ya, yang sudah baik. Oke, kita tambahkan. Jadi ketika kita mengisi form yang baru sudah muncul nantinya. Nah, cuman perlu kita naikin ya urutannya. Ini yang sudah baik di atas, yang perlu diperbaiki yang paling akhir. Oke. Kurang lebih seperti ini. Sudah ada tambahan yang baru. Oke, kita perlu menyesuaikan ya. Walaupun sebenarnya ini tidak perlu, nanti dia akan menyesuaikan sendiri. Tapi tidak apa-apa. Oke, kita coba tambahkan. Oke, di sini ya saya edit dulu. Misalnya aktivitas. Nah, ini presentasi dan diskusi misalnya. Yang sudah baik apa pada saat pembelajaran itu? Misalnya metode pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan menambah motivasi belajar siswa. Oke, yang perlu diperbaiki kurang alat peraga. Oke. Nah, sudah muncul. Oke. Oh, ini perlu dirubah ya susunannya ya. Edit field yang perlu diperbaiki di bawah. Berarti yang sudah baik kita naikkan ke atas. Oke. Ya. Seperti itu, kita lihat edit screen-nya. Juga sudah ada. Nah, sepertinya ini tidak perlu ya. Jadi kita naikkan kembali. Oke. Baik. Sudah cukup baik sepertinya. Kita coba lagi. Klik jurnal, tambah. Oke, di kelas 10 untuk informatika pertemuan ke-2 banyak JP, 3 JP. Aktivitasnya adalah misal menggunakan lab komputer. Semua siswa aktif. Yang sudah baik, demonstrasi dan misalnya langsung bereksperimen membuat siswa aktif. Yang perlu diperbaiki kurang diskusi misalnya. Nah, sudah ada Bapak Ibu.